Audio Jungle. Oke, terima kasih kepada Pak Subur dan Pak Noto. Saya Budi dari suarakarya.id. Tadi menyimak dari apa yang dibicarakan oleh Bapak, itu saya tertarik bahwa roadmap yang diserahkan oleh HIMKI ke pemerintah itu udah sejak lama ya, 5 tahun. Dan saya melihat di sini dari apa yang dibicarakan kelihatannya belum berjalan gitu Pak. Artinya bahwa pemerintah itu belum memenuhi apa yang tertera di roadmap tersebut. Terus saya mau bertanya sebenarnya ini kenapa Pak? Apa tidak pernah didorong oleh HIMKI terus menerus, dan HIMKI juga sudah memperlihatkan hasil-hasil dari apa yang sudah dicapai. Padahal kalau ini bisa dilaksanakan, hasilnya bisa lebih dari ini Pak. Hasil naik terus tuh. Karena saya ingat tahun 2021 itu pada saat itu kan sedang gencar-gencar ini kan COVID, tapi malah meningkat gitu loh. Nah apalagi ini roadmap ini bisa cepat dilaksanakan dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mungkin ini lebih ini lagi. Jadi kita nggak perlu ketakutan lagi dengan Vietnam, mungkin dengan Cina kita ya sulit ya, tapi dengan Vietnam itu bisa minimal bisa di atas Vietnam gitu. Terima kasih Pak. Ya Pak Budi, terima kasih. Pertanyaannya cukup kritis itu ya. Tapi tadi dikatakan memang ada pertumbuhan yang sangat signifikan Pak di 2021 itu di 27% ya. Bisa kita bayangin nih dari 1,8 ke 2,5 miliar dolar untuk furniture ya, dan kerajinan juga sama, hampir 1 billion ya, sehingga total 3,4 miliar dolar itu pada saat itu. Tetapi pertumbuhan itu bukan karena karakter atau watak dari industri kita yang kuat. Pertumbuhan pada saat itu dipacu karena ada satu kondisi di mana terutama market Eropa Amerika yang berhenti belanja. Tiba-tiba ada dendam belanja. Jadi kalau teori ekonomi itu disebut pent up namanya. Jadi ada dendam kesumat untuk tiba-tiba belanja karena tertahan selama 1 tahun lebih belanja. Sehingga apa? Terjadi pertumbuhan. Masyarakat di Eropa, di Amerika pada saat itu misalnya yang biasa tinggal di dalam rumah itu bocor sedikit aja jadi ketahuan. Kalau sebelumnya kan cuek aja. Terus dia bikin villa-villa, bikin cottage di pinggiran kota. Itu membantu meningkatkan konsumsi. Dan pada tahun sekarang ini di 2 tahun terakhir 2022 kan langsung turun tuh. Jadi dalam teori ekonomi itu akan kembali ke kondisi normal di pertumbuhan 4 sampai 2%. Dan ini terjadi. Jadi sebetulnya industri kita tuh sedang mengalami penurunan dari pertumbuhan. Ya, pemahamannya begitu. Jadi penurunan dari pertumbuhan yang kemarin, pertumbuhan yang sangat-sangat fantastis. Kan belum pernah, rata-rata pertumbuhan kami di angka 4%, 5%, 6%. Tiba-tiba naik ke 30%, naik ke 28%, terus turun lagi nih. Ya, jadi sebetulnya ini kondisi yang alami di dalam pertarungan global. Tetapi yang menjadi poin penting adalah mengapa Cina dan Vietnam begitu kuat sekali sehingga pertumbuhan mereka masih terjadi, terutama di Vietnam. Walaupun mereka dihadang dengan perang dagang ya, tapi mereka masuk lewat Vietnam. Cina ini, Vietnamnya mungkin menerima relokasi industri sehingga terjadi pertumbuhan ya. Dan saya kira persaingan di global itu akhirnya memungkinkan kita harus melakukan evaluasi ulang bahwa kita ingin membuat pertumbuhan itu bukan karena sebuah kebetulan atau blessing gitu ya, tapi harusnya dengan watak industri kita yang memang kuat. Nah, di sini betul apa yang disampaikan Ketua Dewan Pembina Pak Sunoto. Kalau kita mau jujur sebetulnya dari 2014 kita udah mengalami deindustrialisasi. Coba cek data ya. Ya, bagaimana porsi industri terhadap PDB itu yang asalnya 25% itu turun sampai hari ini tinggal 17%. Mengapa kita masih kuat?
perekonomian kita bisa dikatakan tumbuh. Ini para ekonom pasti bicara lah, silakan. Karena kita strategi besarnya mungkin masih ke sumber daya alam, batu bara, mineral, boksit, dan tetapi itu bukan salah sebenarnya. Hanya strategi itu kurang tepat karena ini akan habis. Ini kan diberikan oleh Tuhan sebetulnya. Kalau diberikan oleh Tuhan, inovasinya di mana? Seharusnya negara memberi ruang yang terbesar itu ke industri kami. Karena kami industri kreatif. Di gelombang keempat itu yang terpenting tuh ngurus industri kreatif. Itu pasti habis. Udah pasti habis. Dan nggak ada prestasi di situ sebetulnya. Karena apa? Ngabisin apa yang diberikan oleh Tuhan. Habis itu besok. Begitu habis mau gimana? Nah, belum terlambat kalau untuk sadar bahwa yang harus diurus itu adalah industri kreatif, industri kami, apalagi kami berbasis tadi yang saya katakan komparatif advantage kita. Kalau kayu kita ditanam, itu pasti pertumbuhan sangat cepat dan kita nggak ada lawan di dunia sebetulnya untuk ini. Jadi industri agroindustri ya kita miliki seperti dulu saya cerita soal VOC. Ini yang sebetulnya pemerintah ke depan nih, presiden yang akan datang harus melihat ini sebagai bagian terpenting. 10 kali lipat lebih penting daripada tambang apapun. Karena itu pasti habis. Silakan di-maintain. Kita mesti belajar ke Dubai misalnya. Atau ke Singapura sebelumnya. Gimana mengubah sebuah negara menjadi makmur tanpa harus bertumpu pada fosil atau mineral. Kita bisa melihat hari ini, kenapa kita nggak bisa? Bisa, tergantung tadi kebijakannya mau kemana. Jadi mungkin pemerintah harus sudah mulai melihat bahwa mendengar dari berbagai macam masukan untuk lebih bijak lagi di dalam menata ekonomi ke depan. Di mana basis industri kami adalah lebih kepada kreatif industri yang ditopang dengan comparative advantage yang kami miliki. Begitu Pak. Ini Pak soal roadmap itu kan sebenarnya kan masih kurang familiar ya, termasuk buat kami juga ya di industri jurnalistik, karena mungkin apakah itu tidak terekspos di 2019 atau seperti apa gitu Pak. Mungkin kan itu jadi konsumsi teman-teman di Himki dengan di kementerian. Yang perlu saya tahu Pak, barangkali mungkin bisa dirinci tuh garis besarnya roadmap itu apa aja gitu. Mungkin selain tadi ada insentif, kemudian ada badan urusan logistik di sentra-sentra industri gitu Pak. Itu mungkin apa saja tuh komponen dari roadmap itu supaya kalau ini diadres kan bisa terdengar langsung gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya tidak salah baca kan kontribusi dari sektor industri dan handicraft ini kan terbesar terhadap PDB non migas gitu ya, jadi terbesar gitu. Artinya kan sektor ini punya kontribusi yang luar biasa gitu. Pertanyaan saya tadi kan kalau tidak salah ada usulan untuk TKDN, kalau rotan sampai 80% misalnya seperti itu, 85% ya, mungkin bisa diberi sedikit rincian Pak, landasan-landasannya itu kenapa 85%, kenapa untuk ini 60% gitu. Mungkin itu dulu Pak dari saya. Terima kasih. Ya, jadi Pak Yuda betul sekali itu ya. Tadi soal TKDN juga paling tidak ada 10 poin Pak yang telah kami sampaikan dan menjadi komitmen kami untuk sama-sama mengembangkan ya. Tadi disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina misalnya di bagaimana kita mengoptimalisasi bahan baku yang kita miliki tadi, baik kayu maupun rotan dan bambu saat ini. Bagaimana kemudian tata niaga ini diperbaiki sehingga jangan sampai ada istilah ayam mati di lumbung padi gitu ya. Teman-teman di industri mebel dan kerajinan rotan Cirebon nih sulit sekali mengakses bahan. Padahal kita 85% punya bahan rotan. Kenapa nih? Karena di sini harus dirapihkan. Dalam hal ini Kementerian Keuangan sebetulnya yang tadi harusnya dihimbau juga. Karena membawahi bea cukai. Bagaimana bea cukai berperan supaya selundupan ini menjadi hilang. Ini bukan rahasia umum Pak. Kalau selundupan rotan itu kan secara data kita kan tidak ada ekspor bahan baku rotan. Tapi mengapa ekspor tertinggi dunia rotan itu adanya di Cina dan di Singapura? Dari mana bahannya itu? Nah itu kan berarti bocor kan. Kayak gitu-gitu deh. Itu udah sampaikan. Bahkan kita udah audiensi sama berbagai pihak termasuk BIN ya dan lain sebagainya. Kalau dengan bea cukai kita
tahu lah di depan mata mereka itu juga yang lewat itu. Kita harus mulai melihat bahwa ini bagaimana bisa terjadi. Jangan-jangan kurang duit di situ. Negara harus bantu, negara harus berikan insentif yang besar, bahwa inspeksi itu memerlukan biaya. Makanya tadi kita mengatakan kita butuh amunisi 1% itu sebetulnya untuk itu semua. Itu pertama sekali yang harus diamankan. Tentu yang kedua mengenai inovasi dan desain ya. Semua pihak harus mendorong itu. Dan kemudian bergerak kepada teknologi produksi. Nggak mungkin lah tanpa teknologi yang canggih kita bisa bersaing. Nggak mungkin Pak. Sekarang tuh udah era teknologi ya. Baru mengenai sumber daya manusia. Bahkan kalau mau jujur sebetulnya sumber daya manusia itu jangan-jangan harus pertama nih. Karena kualitas sumber daya manusia ini menjadi sangat penting untuk melahirkan berbagai inovasi tadi. Kemudian tadi ekspansi pasar udah saya singgung ya. Bukan lagi pameran kayak biasa, tapi ekspansi. Ya, aksi korporasi kalau perlu membeli gerai-gerai terbesar di dunia. Berapa sih harganya? Bahkan saya memberikan koreksi investasi-investasi yang tidak efektif ya. Kemudian kita butuh bagaimana logistik dari Indonesia yang harusnya menjadi negara eksportir terbesar di kawasan ASEAN. Itu kita harus punya kapal-kapal yang lintas benua, Pak. Tapi semua kapal itu punya asing saat ini. Gak ada satupun kapal punya kita. Berarti logistik cost itu betapa mahalnya. Itu harganya cuma 3 triliun Pak, satu kapal yang mother fisher itu ya. Tapi kita nggak punya satupun. Kita pakai feeder harus ke Singapura dulu. Dari Singapura baru dikapalkan ke seluruh dunia. Seharusnya kita punya. Untuk lintas benua kita. Ya kalau saya bandingkan kereta cepat Bandung-Jakarta ini sebetulnya urgensinya itu masih minim. Masih minim. Ya, ada apa sih di Bandung dan Jakarta itu? Ya, tapi bayangin kalau kita beli mother fisher 10 atau 30 unit setara nilai itu, maka kita nggak bergantung. Itu contoh ya. Jadi roadmap itu kita sampaikan sampai detail sekali. Bahkan yang terakhir mengenai tadi yang saya katakan, gimana ini pajak pun juga makin naik. Sekarang nih didera pajak katanya mau naik nih di 12% PPN dan sebagainya. Ini harusnya trennya menurun pajak itu ya. Vietnam itu turun untuk memberikan ruang supaya pengusaha ini makin bergairah dan semangat. Tapi kualitas pajaknya yang harus diperbaiki. Ya, artinya memang betul-betul pemerintah harus mengendalikan itu dengan baik. Dan tadi mengenai salah satu penguatannya di TKDN, Mas Yuda mengatakan, lucu kan kalau bisa ada ekspor furniture atau craft dari Cina yang berbasis rotan. Itu harus, nanti besok kesini lagi rotannya masuk ke IKEA. Masuk ke mana? Yang benar aja gitu kan. Makanya kita mau cegah dengan TKDN 85%. Pas ini nggak bisa 100% karena mungkin ada bahan cat ya, si impor atau paku atau engsel mungkin nanti. Kalau kita mengatakan 100%, kita nggak mandiri di sini nih. Belum bisa, harus jujur nih. Belum tarikan slot itu engsel, tarikan, waduh belum bisa itu. Ya udahlah, tapi 10 tahun mungkin 100% gitu ya. Tapi saya kira ini komitmen udah saya sampaikan kepada Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang, sekarang lagi gencar-gencar beliau nih melawan rekannya sendiri yang getol impor misalnya ya. Kita harus dukung dong kebijakan hilirisasi ini. Jadi Himki akan support bahwa kepentingannya soalnya angka 16 miliar ya 16 triliun sorry. Itu kan sebetulnya angka yang harusnya menjadi hak kita dong di industri. Daripada kita impor kan. Nah, itu contoh ya, bahwa bagaimana di industri lain atau sektor lain pun akan mengalami hal yang sama. Begitu Mas Yuda yang bisa saya sampaikan. Oke.